Selamat sore semuanya. Kenalin aku Dea, aku akan jelasin mereview materi statis 1 ya, bagian interless pairs dan kawan-kawannya. Nah, di sini aku mau ingetin dulu untuk teman-teman yang belum absen, yang batch aku ya, bisa absen dulu di kolom chat. Mungkin yang belum. Di sini ada temanku juga, Willy, dia akan jelasin materi selanjutnya. Jadi teknisnya di sini aku akan jelasin tentang, bentar, aku nyontek dikit dulu ya guys. Aku akan jelasin tentang angka indeks materi pertama UAS untuk statis 1 ya. Kemudian nanti Willy akan menjelaskan tentang apa ya tadi ya? Probabilitas ya. Aku akan jelasin tentang review tentang distribusi yang ada 4 itu. Oke. Distribusi normal, distribusi binomial, Kipper, sama Poisson ya. Oke, thank you Willy. Oke, kalau misalnya nih waktunya masih mencukupi dan kita belum pusing-pusing amat ya, nanti kita baru lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, aku mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya kalau misalnya aku kecepatan atau suara aku putus-putus, bisa langsung bilang aja ya. Oke, kita mulai aja. Aku share screen ya. Udah kelihatan kan teman-teman ya? Wait. Udah, Ci. Oke. Di sini aku paling refresh teori dulu kali ya sedikit. Nih, di sini jadi angka indeks itu merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Nah, di sini, di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu. Ada waktu dasar, base period, dan waktu yang bersangkutan atau current period. Biasa kalau base period itu dilambanginnya kayak misalnya P0 atau Q0 gitu. Kalau misalnya current period tuh biasanya KT atau PT tergantung ya dosen kalian pakai apa. Jadi waktu dasar itu merupakan suatu waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Sedangkan untuk current period itu merupakan suatu waktu di mana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Nah, di sini ada beberapa, ada indeks sederhana dan indeks agregatif. Di sini bisa dilihat rumusnya kayak gini. Nanti kita langsung ke soal-soal aja lah ya, biar nggak terlalu lama ya. Kalian udah dapet juga. Ini ada indeks agregatif tidak tertimbang. Digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Nah, di sini ada rumusnya kayak gini nih. Sigma PT dibagi sigma P0 kali 100%. Ini untuk harga. P itu untuk harga atau ininya tuh apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh price ya. Terus di sini indeks kuantitas agregatif tidak tertimbang. Sigma QT dibagi sigma Q0 kali 100%. Q itu quantity ya teman-teman maksudnya. Nah, dari rumus-rumus ini itu bisa digunakan untuk apa sih? Untuk menghitung indeks agregatif asalkan produk-produk itu memiliki satuan yang sama. Kalau berbeda jadi nggak bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis indeks agregatif tertimbang. Ada Lespeyres, ada Pasche, Fisher, Robbie, sama Marshall. Nah, di sini rumusnya sebenarnya mirip-mirip sih, cuma beda di sini nih. Ini PT kali Q0, P0 kali Q0, kalau di quantity P0 kali QT, tapi bawahnya tetap sama. Nah, kalau yang di sini untuk pasce, PT kali QT, atasnya sama ya, walaupun mau price atau quantity, atasnya sama PT kali QT, yang bedanya bawahnya doang. Kalau pasce P0 kali QT, kalau kuantitinya yang sini PT kali Q0. Terus kalau Fisher juga kayak gitu sih, cuman beda-beda dikit doang di rumus. Drobis juga kayak gini. Di sini IL price tambah IP price. Kalau yang di sini IL quantity tambah IP quantity. Kemudian untuk Marshall juga mirip-mirip sih ya teman-teman sebenarnya rumus-rumusnya. Kalau di sini pakai PT untuk price, kalau di sini pakai quantity. Terus kalau di price kalihin sama quantity, P dikali Q0 tambah QT,
dibagi P0 dikali Q0 tambah QT, terus kalau misalnya di quantity, QT dikaliin P0 tambah P1 dibagi Q0 dikali P0 tambah PT dikali 100%, kayak gitu sih. Nah, di sini angka indeks berantai aku nggak bahas ya, soalnya sih biasanya kalau ujian nggak pernah keluar ya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada nih indeks rata-rata relatif. Ini tuh merupakan rata-rata hitung dari indeks sederhana masing-masing variabel yang ada. Rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita akan hitung kok secara lebih detailnya. Nah, tujuan pembuatan angka indeks itu apa sih? Untuk melakukan perbandingan mengenai kegiatan pada dua waktu yang berbeda. Ada beberapa syarat nih yang harus diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar. Yang pertama, periode dasar seharusnya dipilih pada saat keadaan perekonomian stabil. Yang kedua, jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang hendaknya jangan terlalu jauh. Misalnya nih, kamu ngitung yang 2012, jangan sampai tahun dasar itu 1900 berapa, itu jauh banget kan. Terus yang ini, misalkan tahun di mana terjadinya pemilihan presiden baru atau periode di mana diangkatnya seorang direktur baru di dalam suatu perusahaan. Kita langsung masuk aja ke soal latihannya. Bentar ya. Segini udah kelihatan ya, nggak terlalu kekecilan. Oke, di sini kita masuk ke soal pertama. Disebutin bahwa Watch Studio adalah toko yang menjual berbagai merek jam tangan. Seiring dengan terjadi inflasi, harga-harga produknya pun mengalami perubahan. Berikut adalah perbandingannya dalam ribuan rupiah. Nah, di sini ada tabelnya ya teman-teman. Biasa tabel untuk soal-soal indeks tuh seperti ini sih. Ada 2 tahun, ada price, ada quantity. Gitu teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi nih, kalau P0 itu biasa tahun dasarnya, kalau pakai T itu tahun sekarang. Kayak gitu. Kita mulai aja. Di sini dimintanya apa? Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk menghitung indeks harga dan kuantitas agregatif tidak tertimbang untuk tahun 2015 dengan menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar. Maka dari itu di sini aku lambangin price di tahun 2014 itu sebagai P0, terus quantity tahun 2014 itu sebagai Q0. Untuk 2015 aku pakai PT dan QT gitu. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Indeks harga agregatif tidak tertimbang untuk yang price dan untuk yang quantity. Nah, biasanya kalau aku bikin tabel itu kayak gini sih teman-teman. Aku totalin dulu nih semuanya. Misalnya nih, untuk price dasarnya, untuk P0, ditotalin ke bawah. 300 tambah 350 tambah 700 tambah 1200 tambah 1300. Jadi 3.850. Begitu juga dengan quantity. Ditambahin semuanya, ketemulah 305. Untuk tahun 2015 juga sama, 350 ditambahin bla 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 ke bawah, ketemulah 4570. Untuk quantity di sini juga aku tambahin, ketemulah nanti 290. Nah, terus nih kalau misalnya kalian bingung, ini kenapa ada kayak gini ya, Ci? Nah, ini tuh nanti berguna ketika kita akan menghitung yang ini nih, Lespeyres, Pasce, Marshall, Fisher, dan Drobis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, untuk rumus Lespeyres kan kayak gini nih, butuh PT kali Q0, butuh P0 kali Q0, maka dari itu aku buat yang kayak gini-gini nih. Pertama-tama kita hitung yang bagian A dulu ya, indeks harga. Baru nanti aku jelasin tentang PT kali Q0, P0 kali Q0 ya. Oke, dari indeks harga ini, seperti yang sudah kita ketahui, rumusnya kan sigma PT dibagi sigma P0 kali 100%. Ini nih gunanya kita jumlahin. Kita nanti ambil totalnya aja, sigmanya aja, penjumlahannya saja. Jadi, perhitungannya, kan sigma PT-nya berapa nih? 4570. Benar ya? 4570 dibagi dengan si sigma P0-nya berapa? 3850. Nanti dibagi terus dikali 100%. Nah, kalau misalnya aku dulu biasa sama dosennya itu 2 angka di belakang koma. Cuman ini balik ke dosen kalian masing-masing. Ikutin aja ya. Oke, indeks harga udah selesai nih. Kita sekarang hitung indeks kuantitas. Hitung indeks kuantitas sebenarnya rumusnya mirip-mirip aja sih. Kita dibagi dengan Q0. Nah, sigma kita-nya berapa tuh tadi? 290.
Terus sigma kinolnya berapa? 305. 290 dibagi dengan 305 kali 100%. Ketemulah 95,08%. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang B. BTW ini kalau kecepatan nanti bilang aja ya. Kita masuk ke B. Lesch-Peyres ya, benar. Di Lesch-Peyres gini kan ada muncul rumus sigma PT kali kinol dibagi sigma P0 kali kinol. Ini artinya bukan sigma PT yang ini langsung dikalihin sigma kinol ya. Ini beda pengertian. Yang dimaksud dengan sigma PT kali kinol itu adalah, jadi kita kaliin satu-satu nih. PT kali kinol berapa nih? 350 dikalikan dengan 70 gitu. Ketemulah ntar si 24.500. Terus selanjutnya kayak gitu lagi. 420 kali 80. Terus 900 kali 50. 1500 kali 45. 1400 kali 60. Nanti kalau udah ketemu kayak gini, kita totalin deh. Ketemu 254.600. Nah, si 254.600 itu merupakan sigma PT kali kinol. Gitu ya teman-teman. Oke. Selain itu, rumus Lesch-Peyres itu ada apa lagi sih? Kan ada dibagi sigma P0 kali kinol. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, jangan langsung tiba-tiba 3850 kali 305 ya, karena hasilnya akan berbeda. Jadi, kalian harus kaliin satu-satu. 300 kali 70, 350 kali 80, 700 kali 50, 1200 kali 45, 1300 kali 60. Nanti kalau udah semua, kalian tinggal totalin aja, ketemu deh 216.000. Nanti si 216.000 itu merupakan sigma P0 kali kinol. Nanti itu yang dimasukin ke dalam rumus. Oke, kita masukin sekarang. Tadi yang kayak udah aku bilang, sigma PT kali kinolnya berapa nih? 254.600 dibagi dengan sigma P0 kali kinol, yaitu 216.000. Nanti ketemulah 117,87%. Nah, kita untuk metode Lesch-Peyres ini ada dua kan, ada untuk price, ada untuk quantity. Gitu. Sekarang kita ngitung yang quantity. Yang di quantity ini rumusnya sigma P0 kali kita dibagi sigma P0 kali kinol kali 100%. Nah, maka dari itu di sini aku bikin nih tabel lagi. P0 kali kita sama PT kali kita. Nanti kalau aku sih biasanya bikin tabel kayak gini ya. Kalau kalian juga nih, kan ujiannya online biar lebih simple sebenarnya pakai Excel sih. Terus baru kalian nanti tulis tangan aja biar lebih cepat. Kan kalau kayak gini udah sesuai format ya. Pasti akan mirip-mirip lah soalnya gitu. Oke. Di sini kan P0 kali kita ya. Kalian tinggal 300 kali 80 ya. Terus 350 kali 50, 700 kali 65, 1200 kali 50, 1300 kali 45. Nanti kalau udah semua kalian totalin kayak tadi, ketemulah 205.500. Terus lanjut ke PT kali kita. Tinggal kalian kaliin 350 8 kali 80, 420 kali 50, 900 kali 65, 1.500 kali 50, 1.400 kali 45. Nanti ketemu semuanya, kalian totalin. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal sigma P0 kali kita berapa? 205.500 dibagi dengan si 245.500. 205.500 dibagi dengan 245.500. Nanti ketemulah 95,14%. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk Lesch-Peyres kayak gitu, kita masuk ke yang pas C. Nah, di pas C ini rumusnya untuk mencari yang price itu sigma PT kali kita dibagi sigma P0 kali kita kali 100%. Nah, kita kan udah bikinnya tadi nih PT kali kita, P0 kali PT kali kita, P0 kali kitanya juga udah bikin ya. Ya, nanti kita tinggal masukin rumus aja kayak tadi, kita bagi 245 dibagi dengan 205.500. Nanti ketemulah 119,46. Untuk yang quantity juga tinggal masukin, kan sigma PT kali kita. PT kali kita berarti 245.500 dibagi dengan PT kali kinol. 245.500 dibagi dengan 254.600. Ketemulah 96,43.
Nanti ini sambil cross check aja teman-teman, kalau misalnya ada yang salah, nanti juga Excel-nya aku bagiin kok, tenang aja. Oke, sekarang kita masuk ke metode Marshall. Nah, di sini metode Marshall itu agak ribet dikit doang. Jadi, rumusnya itu gini, IME sigma PT dikali Q0 tambah QT dibagi dengan sigma P0 kali Q0 tambah QT, gitu. Maka di sini aku bikin nih, PT kali Q0 tambah QT, terus nih, kayak gini PT kali Q0 tambah QT, terus aku bikin lagi P0 kali Q0 tambah QT, kayak gitu. Jadi nanti si 350 ini dikalikan dengan 70 ditambah dengan si QT-nya 80. Jadi 150 ini ya, 150, 70 tambah 80, 150 dikalikan dengan 350. Rumusnya gitu. Jadi ditambahin dulu yang dalamnya teman-teman, Q0 tambah QT dulu baru dikali dengan PT. Ini matematika banget lah ya. Dasar-dasar matematika, selalu pertambahan duluan yang di dalam kurung baru dikalihin. Kayak gitu teman-teman. Udah, setelah kamu lakuin hal yang sama kepada yang C54600, nanti kalian totalin. Maaf guys. Kalian totalin, ketemulah si 500.100. Selanjutnya, kalian juga bikin yang P0 kali Q0 tambah QT. Ketemulah nanti 421.500. Sudah, kalian tinggal masukin rumus. Ketemulah nanti, kita lagi bahas Marshall ya. Oh, ketutup dong. Maaf ya guys. Ketemulah nanti 118,65. Lanjut, kita ke yang metode Marshall untuk quantity. Nah, untuk quantity ini juga sama. Kalian bikin dulu aja nih tabel untuk yang QT dikali P0 tambah PT sama yang Q0 kali P0 tambah PT. Kayak gitu, teman-teman. Sama aja sih sebenarnya kayak tadi. Pertama-tama P0 tambah PT-nya tuh berapa? P0 tambah PT. Ini 350 tambah 300 berarti 650 dikalikan dengan QT-nya ya. Dikalikan dengan si 80. Kayak gitu sih teman-teman. Kurang lebih sama. Nanti setelah kamu melakukan hal yang sama kepada semuanya, kalian totalin ketemulah si 451.000. Kemudian, untuk yang Q0 juga sama, ntar P0 tambah PT dulu, si 300 ditambahkan dengan 350, ketemulah si 650 dikalikan dengan 70. Kayak gitu teman-teman. Kalian lakuin hal yang sama juga untuk baris-baris selanjutnya, nanti kalian totalin, ketemulah 470.600. Sudah, kalian tinggal masukin deh ke rumusnya. Tadi untuk rumus yang quantity itu kan P0 tambah PT dibagi sigma QT dikali P0 tambah PT dibagi dengan Q0 dikali dengan P0 tambah PT. Jadi si yang ini si 451 dibagi dengan 470.600. Kayak gitu teman-teman. Nanti ketemulah si 95,84%. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke metode Fisher ya. Iya, metode Fisher. Rumusnya kayak gini ya. Untuk M price, IF sama dengan akar dari IL price kali IP price. Nah, IL price sama IP price itu dari mana? Di sini kan nggak ada ya, Ci. Nah, IL price sama IP price itu merupakan singkatan dari, kalau IL itu metode least payers, kalau IP itu merupakan metode pasce. Jadi kalian tinggal ambil aja nih angka yang udah tadi kalian hitung, si ILP sama si IPP-nya. Oke? Berarti tinggal akar dari IL price tadi berapa? 117,87 dikalikan dengan 119,46. Nanti kalian ketemulah angkanya 118,66%. Gitu ya. Untuk yang quantity juga sama. IL quantity kali IP quantity dari mana ya? Dari yang metode least payers sama metode pasce. Kalian tinggal ambil aja angkanya. Berarti akar dari 95 dikalikan dengan 96, nanti ketemulah 95,78%. Gitu ya teman-teman.
Sekarang kita lanjut ke metode yang Drawbish. Oke, metode Drawbish ini rumusnya ID sama dengan IL price tambah IT price dibagi 2. Untuk yang quantity, IL quantity tambah IP quantity bagi 2. Sama kayak tadi lagi, berarti kita ngambil yang angka dari si Lespeira sama si Pasce ya. Ya, benar. Lespeira sama si Pasce. Kita tinggal comot-comot angkanya aja nih. 117 tambah 116 dibagikan dengan 2. Nah, benar kan rumusnya sama? 100 si yang ini 100 berapa nih? 117 ditambahkan dengan 119 dibagikan dengan 2. Nanti ketemulah si mana nih? Ketemulah si 118,67. Begitu juga dengan si quantity. Si quantity ini berarti kita tinggal comot-comot angka 95,14 ditambah 96,43 dibagikan dengan 2. Ketemulah 95,78%. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini masih paham ya teman-teman? Aku lanjut ya ke yang bagian C. Di sini ditanyain menghitung indeks rata-rata relatif untuk harga dan kuantitas tahun 2015 dengan menggunakan tahun 2014 sebagai tahun dasar. Jadi udah jelas ya, di sini tahun 2015 sebagai current, 2014 sebagai dasarnya, base-nya. Oke, rumusnya kayak gimana sih? Rumusnya itu kayak gini teman-teman. Indeks harga rata-rata relatif sama dengan 1/N dikalikan dengan sigma PT per P0 kali 100%. Dah, kita buatlah PT bagi P0. Ingat ya, sekali lagi, bukan sigma PT-nya dibagikan dengan sigma P0 yang di sini, tapi kalian harus PT dibagikan dengan P0. Jadi 350 dibagikan dengan 300. Baru nanti kalian totalin ke bawah, ketemu sih 5,98. Nah, di sini karena pakai Excel, pembulatannya mungkin berbeda dengan kalian pembulatan pakai kalkulator kali ya. Sebenarnya beda tipis doang sih, cuman nggak masalah untuk perhitungannya. Oke. Nanti di sini ketemu 5,98. Nah, setelah kita temuin angkanya 5,98 itu, kita masukin ke dalam rumusnya. 1 per sama dengan 1/5. 5 itu apa ya, Ci? 5 itu adalah jumlah datanya. Kita ada berapa data nih? Bukan jumlah data sih. Bener sih jumlah data ya, jumlah mereknya di sini. Ada Casio, Seiko, Omega, Swatch, Tissot. Ada 5 kan? Maka dari itu di sini 1/5 gitu. 1/5 dikalikan dengan apa? 1/5 itu dikalikan dengan angka yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 5,98. 1/5 kalikan dengan 5,98 kali dengan 100%. Nanti ketemulah 119,59%. Sudah? Selanjutnya kita akan hitung nih yang quantity. Oh ya teman-teman, di sini kan karena kita ditanyain harga dan kuantitas, makanya aku tulis di sini IP sama IQ-nya ya. Tapi kalau kalian nggak ditanyain ya nggak usah hitungan kuantitasnya, tergantung soalnya ya, oke? Kita lanjut. Indeks kuantitas rata-rata relatif. Rumusnya sebenarnya mirip-mirip ya nih. Bedanya cuma di sini ganti quantity, yang di sini price. Nah, rumusnya itu 1/N dikalikan dengan sigma kita bagi Q0 kali 100%. Nah, kita akan bikin lagi tabel. Si kita bagi Q0-nya. Ingat kata aku tadi ya, jangan yang langsung jumlah bawah dibagi dengan ini. Itu akan berbeda. Jadi, kita akan membagi dulu nih 80 bagi 70. Sudah, terus lanjutkan sama kayak yang bawah-bawahnya. Kalau udah ketemu semua, kalian totalin 4,93. 4,93 inilah yang akan menjadi angka yang kita pakai di bawah. 4,93. Gitu. Sama kayak tadi. Berarti 1/5 kali 4,93 kalikan dengan 100%. Ketemulah 98,58. Begitu untuk soal nomor 1 kita. Oke, aku lanjut aja ya. Kalau misalnya mau ada nanya atau apa, langsung interupsi aja, oke? Kita lanjut. Sorry ya, di sini nomornya nomor 3, sebenarnya soal nomor 2.
Oke. Sebenarnya untuk indeks-indeks gini sih soalnya mirip-mirip, paling tinggal di pertanyaan di sininya aja, tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya ada 3 tabel, suka ditanyain misalnya nih, hitung indeks harga untuk 2018 dengan dasarnya tahun 2016. Kalian jangan sampai ketukar dengan 2017 ya. Kalau dasarnya 2016 ya pakai yang 2016. Gitu. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita mirip-mirip kayak tadi sih, kita bikin tabel-tabel juga nanti, tapi tabel-tabel ini disesuaikan dengan kebutuhan pertanyaan. Jangan kalian langsung main buat si PT Kalikinol P0 dan bla 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 ini ya. Tergantung yang diminta di soal. Gitu, lebih efisien sih. Kalian harus lihat dulu soalnya nanyain apa. Jangan kalian ujuk-ujuk bikin kalian di atas langsung. Nanti kalian malah buang-buang waktu, teman-teman. Oke, kita mulai. Sama kayak tadi, kita akan jumlahin dulu ke bawah, totalin. 50 tambah 70, 35, 60, ketemulah 215. Begitu juga dengan kuantitas. 80 tambah 70 tambah 50 tambah 60, ketemu 260. Untuk 2017 juga sama, ketemu 237, 260. 2018 juga, 285 dan 250. Nah, oke. Pertama-tama yang ditanya tuh apa? Indeks agregatif tidak tertimbang untuk harga dan kuantitas tahun 2017 dan 2018 dengan menggunakan 2016 sebagai periode dasar. Nah, biasa gini sih, 2016 sebagai periode dasar. Yang ribet sih biasanya kalau ada 3 kolom kayak gini ya, teman-teman, soalnya suka ditanyain 2017 dan 2018. Udah ditanyain kuantitas, ditanyain harga pula. Banyak banget kan tuh hitung-hitungannya. Tapi tenang aja, teman-teman. Cara pengerjaannya gampang banget. Oke, kita mulai aja. Indeks harga agregatif tak tertimbang. Rumusnya sama kayak yang tadi di atas ya. Tinggal kita sigma PT dibagi sigma P0 kali 100%. Berarti sigma PT-nya berapa ya? 237 dibagi dengan 215 dikalikan dengan 100%. Ketemulah 110,23%. Udah? Di sini aku akan jelasin dulu ya untuk 2017, baru kita lanjut ke 2018. Selanjutnya berarti kan di sini price sudah ya. Price sudah kita buat, berarti sekarang waktunya kita buat yang kuantitas. Jadi kita buat yang ini 260 dibagikan dengan 260 kali 100%, ketemulah sih 100%. Sudah? Baru kita lanjut nih ke 2018. Rumusnya sama aja pakai yang ini kok. Tinggal kita si 285 ini dibagikan dengan si 285 dibagikan dengan 215 dikalikan dengan 100%. Ketemulah 132,56%. Untuk yang kuantitas juga rumusnya sama. Tinggal 250 dibagikan dengan 260%. Ketemulah 96,15%. Gitu teman-teman. Jangan sampai kayak tadi aku ya keliru ya. Harusnya langsung bagi ke tahun dasarnya. Kadang-kadang ngecohnya gitu sih, kita lupa nih tahun dasarnya gimana. Kita main lihat aja nih tabelan 2017. Perhatiin baik-baik ya teman-teman untuk tahun dasarnya, jangan sampai ketukar-tukar. Oke. Kita lanjut ke yang bagian B. Indeks agregatif tertimbang untuk harga dan kuantitas tahun 2017 dengan 2016 sebagai periode dasar. Nah, di sini enak nih, cuma 2017 doang, nggak perlu hitungan 2018. Terus metodenya apa nih? Least Payers dan Pasce, mirip kayak yang di atas nih. Kita hitung dulu dari yang Least Payers ya. Kalau misalnya udah ketahuan pakai Least Payers sama Pasce, kalian langsung otomatis aja nih bikin tabel-tabel kayak gini, Least Payers sama Pasce. Nah, kalau misalnya pakai metode yang mana nih tadi? Metode Marshall ya. Metode Marshall, kalian langsung otomatis juga lah bikin tabel kayak gini. Makanya tadi aku bilang, kalian boleh nih selesain tabel dulu semuanya, kalian bikin tabel-tabel kayak PT Kalikinol, tapi sesuaiin dengan apa yang ditanya di sini. Kalau Least Payers, apa aja nih yang dibutuhkan komponennya? Kalian bikin lah tabel-tabel kayak gini. Gitu ya. Oke, kita mulai dari Least Payers dulu. Seperti yang kita ketahui juga, kita udah belajar tadi ya. Rumusnya itu sigma PT kali Q0 dibagikan sigma P0 kali Q0 kali 100%.
Nah, di sini kita bikin tabel lagi kayak tadi, PT kali Q0 sama P0 kali Q0. Oke. Di sini PT kali Q0. PT kali Q0. Oke. Berarti kan si 55 kali dengan 80. Begitu juga dengan selanjutnya 80, 70, 40, 50, 62, dan 60. Nanti kalian totalin ketemu 15720. Di sini juga P0 kali Q0-nya sama. Berarti kan 50 kali 80, 70 kali 70, 35 kali 50, 60 kali 60. Nanti ketemulah 14250. Nah, kalian tinggal masukin ke rumusnya aja deh. PT kali Q0-nya berapa nih tadi? 15720 bagi dengan 14250 kali 100%. Ketemulah 110,32%. Kita lanjut ke yang kuantitas, untuk less payers ya. Nah, rumusnya kan P0 kali kita dibagi P0 kali Q0. Kita bikin yang P0 kali kita ya, teman-teman. Karena kan tadi P0 kali Q0 sudah buat. P0 kali kita sama aja. P0-nya berapa? 50. Dikalikan dengan kitanya berapa? 70. Ketemu 3.500. Begitu juga dengan selanjutnya. Begitu juga seterusnya. Nanti sudah ketemu semuanya, kalian totalin ke bawah, ketemu 14375. Si 14375 ini dibagi dengan P0 kali Q0. 14375 bagi dengan 14250. Dikalikan dengan 100%. Ketemulah 100,88%. Sudah? List payers sudah selesai, kita langsung masuk ke pas C. Nah, di pas C ini, kita pakai rumusnya kan PT kali kita bagi dengan P0 kali kita. Di sini kita lihat PT kali kita udah buat belum ya? Nah, kita udah buat tadi nih. Sudah PT kali kita. Nanti 15.950 tinggal dibagikan dengan si P0 kali kita. P0 kali kita udah buat belum ya? Buat, udah ternyata. 15.950 bagi dengan 14.375 dikalikan dengan 100%. Nanti ketemulah 110,96%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kuantitasnya. Rumusnya mirip-mirip lah ya, kayak yang tadi aku udah bilang, sigma PT kali kita bagi dengan sigma PT kali Q0. Sudah, sigma PT kali kita berapa? 15950 nih, 15950 dibagikan dengan PT kali Q0. PT kali Q0 berarti 15950 dibagi dengan 15720 dikalikan dengan 100%, ketemulah 101,46%. Nah, kita masuk ke Marshall. Iya, Marshall ya. Oh ya udah, berarti yang B udah selesai ya. Yang B udah selesai, kita masuk ke yang C. Di sini diminta untuk mencari indeks agregatif tertimbang untuk harga dan kuantitas tahun 2018 dengan 2017 sebagai periode dasar dengan metode Marshall-Edgeworth. Oke, berarti kita jadiin 2017 itu sebagai P0 dan Q0-nya. Nah, maka dari itu di sini aku bikin tabel nih. Sesuai dengan rumus si Marshall tadi. Oke, kita cari nih PT kali Q0 tambah kita, terus P0 kali Q0 tambah kita, terus kita kali P0 tambah PT, terus yang terakhir Q0 dikali P0 tambah PT. Sama aja penghitungannya kayak tadi. Nanti kalian Q0 tambah kita, berarti Q0 70 tambah dengan kita, 70 tambah 65 ketemulah 135 ya. Iya, 135. Nanti dikalikan dengan PT kali 70. Nanti ketemu 9450. Begitu juga dengan selanjutnya, seterusnya nih, kayak gini. Kalian totalin, ketemu 37.800. Sama kayak yang di sini. Cara perhitungannya sama. Nanti ketemu 31465, 34090, 35175. Nanti hasil-hasil ini tinggal kalian masukin ke dalam rumus yang sudah kita ketahui tadi. Berarti kan sigma PT kali Q0 tambah Q1 berapa? Sigma PT kali Q0 ditambah kita itu sama dengan 37.800 ya. Iya, 37.800 dibagi dengan 31465. 31465 kali 100%, ketemulah 120,13%. Nah, selanjutnya untuk yang kuantitas, rumusnya itu mirip-mirip. Sigma kita dikali P0 tambah P1 dibagi dengan sigma Q0 dibagi P0 dikali P0 tambah PT kali 100%.
Kalian tinggal 340, 90 dibagi 35175 kalikan dengan 100%. Ketemulah 96,92%. Gitu teman-teman untuk soal yang ada di modul dosen ya. Nah, kita langsung aja ya masuk ke soal terakhir nih untuk pembahasan indeks. Ini soal yang ada di soal pelangi ya, soal ujian gitu. Sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, tipe-tipe soalnya sama. Kalian tinggal sesuaiin aja nih kebutuhan untuk PT kali kinol, penol kali kinol yang di sini, tabel tambahan ini, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan harus perhatiin juga tahun dasarnya yang mana, jangan sampai terkecoh. Di sini aku akan hanya jelasin poin A, poin B yang drobisnya nggak usah ya teman-teman. Kalau kalian mau hitung boleh, nanti kalian mau tanya-tanya jawabannya apakah benar Ci atau gimana, boleh chat aja ya. Oke. Di sini sama kayak tadi, kita bikin tabelnya dulu, kita jumlahin dulu. Oke. Di sini kan berarti sigma PT kali kino sigma PT kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Oke. Dikali 100%. Nanti jadi bikin nih PT kali Q0 kayak tadi, kayak biasa. PT, berarti PT yang 4.500 ya, kali Q0, berarti yang 5. Oke. Nanti kalau udah, kalian totalin ke bawah, ketemu 36850. Begitu juga dengan P0 kali Q0, kalian totalin, ketemu 31.200. Terus ketemu 40950, yang terakhir 48090. Nah, di sini rumus. Kita tinggal masukin aja nih, PT kali Q0, 36850 dibagikan berarti dengan si 31200. Nanti ketemulah hasilnya 118,11%. Nah, untuk selanjutnya, ini yang kuantiti. Ini walaupun nggak ditanyain yang kuantiti, aku tetap hitungin ya teman-teman. Siapa tahu aja teman-teman mau tahu juga. Nah, ini rumusnya kan sigma P0 kali QT dibagi dengan sigma P0 kali Q0 kali dengan 100%. Tinggal masukin nih sigma-sigma yang di sini. Berarti P0 kali QT ya. Berarti 40950 dibagikan dengan si 31200. Nanti ketemulah 131,25%. Nah, sekarang kita masuk ke yang pas C. Nah, di pas C ini kan sigma PT kali QT, berarti 480, 90, dibagi dengan sigma P0 kali QT. Ketemulah, ini belum aku persenin ya. Ketemulah 117,44%. Udah, kita lanjut ke pas C untuk yang kuantiti. Untuk yang kuantiti sama aja, PT kali QT, sigma PT kali QT, dah. 48090 dibagikan dengan sigma PT kali Q0 dibagi 36850. Nanti jangan lupa kali 100%, ketemulah 130,50%. Gitu teman-teman untuk materi indeks kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku Willy ya. Willy, silakan. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat, kita akan bahas tentang distribusi probabilitas ya. Sebelumnya kalian juga pasti udah belajar probabilitas itu gimana, yang ada kemungkinan-kemungkinan, kemudian ada yang irisan sama gabungan ya. Distribusi probabilitas ini fungsinya untuk menghitung probabilitas dari sebuah peristiwa yang punya karakteristik tertentu. Itu biasanya dibagi dua kelompok, dari variabel diskrit dan variabel yang kontinu. Untuk variabel diskrit itu merupakan variabel yang bilangannya bulat. Contohnya itu distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Sedangkan yang kontinu itu yang dalam interval tertentu, seperti distribusi normal. Contohnya nih, seperti tinggi badan, berat badan, kayak gitu. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, distribusi binomial. Distribusi binomial itu distribusi yang dikenal sebagai Bernoulli. Jadi kalau kalian di soal dikatakan distribusi Bernoulli, itu otomatis binomial ya. Nah, ciri-cirinya apa? Dia jumlah sampelnya itu di bawah 50,
populasinya kalian ambil itu lebih dari 10. Nah, sampel ini diambil dengan pengembalian. Jadi, misalnya ada kemungkinan itu dia bakal kepake semua dan berulang. Contohnya nih, percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal, baik buruk dan benar dan salah. Sedangkan setiap percobaan itu bersifatnya independen atau pengembalian, terus probabilitasnya itu sukses atau gagal akan tetap sama walaupun dicoba berulang kali. Untuk rumus, kalian bisa hafalin itu adalah Px sama dengan kombinasi, N ini total sampelnya, X ini berapa banyak yang kepake. Terus P kemungkinan benar, Q kemungkinan salahnya. Untuk rata-rata pakai mu sama dengan N dikali P. Terus ada deviasi standar, yaitu akar N, P, dan dikali Q. Langsung aja contoh soal nih. Kalian bisa lihat nih, contoh soal ya. Di sini ada salah satu syarat agar mahasiswa FE Untar dapat mengikuti ujian komprehensif skripsi dengan memperoleh skor TOEFL minimal 450. Nah, ini adalah standarnya ya, skor 450 ini. Kalian bisa catat diketahui bahwa standarnya adalah 450. Di sini kita dikasih data ada nilai-nilai berapa aja. Kalian bisa catetin yang mana yang lewat dari 450, di mana yang kurang dari 450. Terus kita bagi P yang dapat mengikuti atau yang minimal dari 450, yang ini P yang tidak dapat mengikuti. Yang kurang dari 450. Nah, kalau kalian lihat dari totalnya ada 20 data. Sedangkan yang dapat mengikuti itu ada sekitar 12. 12 dibagi 20. Yang ini berarti sisanya 8 dibagi 20. Dari sini kalian dapat probabilitasnya ya, kemungkinan-kemungkinannya. Untuk kemungkinan dapat mengikutinya itu jadi 0,6, sedangkan kemungkinan biasanya 0,4 yang tidak bisa mengikuti ya. Masuk aja ke A. Untuk A, dia nanya nih rata-rata deviasi standar mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif. Kalian lihat di sini rumusnya apa tadi? Deviasi standar itu akar N, P, Q. Jadi kalian bisa langsung tulis saja. Deviasi standar itu sama dengan akar N, P, Q. Untuk NPQ-nya sendiri itu berapa? N-nya adalah 10. N sama dengan 10. P-nya itu 0,6. Q-nya itu tadi 0,4 ya. Hasil dari akar 10 dikali 0,6 kali 0,4. Kalian bisa pakai kalkulator. Itu hasilnya 1,55.
Ini untuk deviasi standarnya kalian dapat 1,55. Dia lanjut ke probabilitas lebih dari 7 mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif. Ini soalnya gampang-gampang, jadi kalian tinggal masukin aja probabilitas dari misalnya lebih dari 7 ya, X lebih dari 7. Berarti kalian masukin kira-kira yang dapat mengikuti. Untuk yang dapat mengikuti itu berarti minimal 8, 9, dan 10. Kalian masukin rumus binomial untuk ketika dia X sama dengan 8, X sama dengan 9, dan X sama dengan 10. Rumus binomial itu berapa? Sini kita lihat rumus binomialnya itu Px sama dengan kombinasi kali P kali Q. C pangkat 10, karena N-nya 10, X-nya adalah 8. Dikali dengan 0,6 pangkat 2. Terus dikali dengan 0,4 pangkat 8, karena ini rumusnya adalah N kurang X. Lagi bikin C10 9. Ini sama 0,6 pangkat 3. Yang ini 0,4 pangkat 9. Ini 0,6 pangkat 4. Ini 0,4 pangkat salah. Ini 0,4 pangkat 6, yang ini 0,4 pangkat 7.
Untuk kombinasinya kalian bisa coba hitung di kalkulator. Itu nanti dapat hasilnya adalah 0,1209, 0,0403, 0,0060. Nanti kalian jumlahin, dapat hasilnya untuk probabilitas dari lebih dari 7 mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif. Kita masuk ke C. Kalau misalnya nih probabilitas antara 1 dan 5 mahasiswa sama kayak tadi, kan masukin misalnya 1, berarti dia X-nya di antara 1 dan 5. Berarti berapa aja? Yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, di sini kalian bikin juga kombinasi untuk C pangkat 10 dengan 2, X-nya 2, dikali dengan 0,6 pangkat 2, dikali 0,6, 0,4, pangkat 8. Kombinasi 10, 3, kombinasi 10, 4. 0, dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 7. Nah, untuk hasilnya itu 0,0106. Buat yang X sama dengan 3 itu 0,0425. Buat yang X sama dengan 4 itu 0,111. 1115. Jumlahin, dapat hasilnya 0,1646. Kok mau nanya kok? Iya, kenapa? Itu yang B yang X-nya lebih dari 7, itu yang kali 0,6 pangkat 2 itu bukannya 0,6 pangkat 8 kok. Soalnya kan pangkat X kan. Oh iya, kebalik. Ini pangkatnya kebalik. Iya. Yang ini pangkat 8, yang ini pangkat 2. Ya, maaf. Oke kok. Iya, makasih ya. Ini juga.
Lanjut ya. Untuk probabilitas lebih dari 2 mahasiswa tidak mengikuti ujian. Nah, kalau kalian misalnya ditanya nih, lebih dari 2 mahasiswa tidak mengikuti, berarti kalian langsung kebalikannya aja, kamu masukin yang udah mengikuti ujian, yang bisa mengikuti ujian ya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X. Rumusnya sama ya, diulangin aja, tinggal C10 0, C10 1, C10 2, 6 dipangkat 0, 0,6 dipangkat 1, 0,6 dipangkat 2, gitu. Nah, kalau kamu masukinnya positif kayak gini, tapi kalau kamu kalau kebalikan kayak gini, ini dibalik. Kamu bukan P yang pangkat ini, tapi Q yang dipangkatkan dengan X. Jadi P-nya nanti N min X. Jadi ini harusnya bukan 0,6, tapi 0,4. Jadi dibalik gitu. Biasanya kalau kalian kerjainnya kebalik kayak gini, biasa lupa di pangkatnya. Kayak tadi lupa diubah. Yang harusnya .4 jadi 0,6. Buat kombinasi ini hasilnya 0,6. Buat X sama dengan 1, probabilitasnya itu 0,0403. 1209. Jumlahin, kalian dapat probabilitasnya. Nah, ini hasil-hasil dari kalau kalian misalnya disuruh cari probabilitas-probabilitas dari binomial ya. Sampai sini ada yang nggak paham? Begitu aku lanjut ke Poisson ya. Nah, kalau di Poisson itu adalah distribusi yang mirip dengan binomial, tapi dia lebih sedikit. Distribusi Poisson itu peluang yang jarang terjadi, tetapi memiliki populasi atau areanya yang luas. Nah, contohnya nih, kebalikannya kalau tadi di bawah 50, ini lebih besar dari 50 sampelnya. Probabilitasnya juga relatif kecil, jadi di bawah 0,1. Kemudian sampelnya diambil dengan pengembalian, jadi bersifatnya independen. Untuk rumusnya, itu adalah ini, Px mu X dikali E pangkat min mu dan X faktorial. Untuk E kita pakai bilangan natural yaitu 2,71828. Ini untuk rata-rata distribusinya sama deviasi standarnya agak beda dengan yang binomial. Kalau tadi N dikali P kali Q, ini cuma N kali P aja. Masuk ke soal aja langsung. Di sini itu soalnya bilang Transjakarta merupakan salah satu modal angkutan massal berbentuk rapid transit untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Dari 10.500.000 penduduk Jakarta, diketahui 525.000 penduduk itu menggunakan layanan Transjakarta untuk mendukung mobilitasnya setiap hari. Apabila sampel diambil sebanyak 200 penduduk Jakarta dengan pengembalian,
dicarikan itu menghitung probabilitas maksimal 3 penduduk menggunakan Transjakarta, probabilitas 9 hingga 11 penduduk menggunakan Transjakarta, dan lebih dari 5 penduduk yang menggunakan Transjakarta. Pertama kalian bikin dulu probabilitas dari penggunaan Transjakartanya. Kalau tadi dikasih tahu sekitar 525.000 penduduk yang menggunakan, populasinya itu 10.500.000. Nah, ini kalian bagiin. Ini dibagi dengan Nah, ini kalian dapat kemungkinan untuk pengguna itu satunya 0,05. Sehingga kalau kita hitung N-nya itu penduduk, tadi ada 200 penduduk. Maka pertanyaan pertama kita langsung bisa masukin. Dia bilang maksimal 3 penduduk ya. Berarti X kurang dari sama dengan 3. Nah, rumusnya itu tadi adalah mu pangkat X kali E min mu per X faktorial ya. Di sini mu-nya itu adalah apa tadi rumusnya? Rumus mu itu adalah sama dengan N dikali P. N dikali P. Kita tahu N-nya itu 10, sedangkan P-nya itu adalah 0,05. Didapetin berarti itu salah, N-nya tadi 200 ya. 200 berarti ini untuk mu-nya dapat 10. Kalian bisa masukin aja. Kalau misalnya nih dia P sama X sama dengan 3. P X sama dengan 2. P X sama dengan 1 dan P X sama dengan 0. Kalian bisa masukin kalau misalnya 10 pangkat 3 dikali dengan E-nya atau dibilang natural itu 2,71828 dibagi dengan 3 faktorial. Ini E pangkat min 10. Kalian bisa masukin di kalkulator aja langsung. Itu hasilnya adalah 0,673. 6731. Nah, di sini kalian kalau misalnya dapat koma berapa, itu kalian masukin 4 di belakang koma ya, jangan 2 di belakang koma, karena ini biasanya 0 koma semua. Lanjut, 10 pangkat 2 dikali E pangkat bagi 2 faktorial. Ini hasilnya 0,0023. Lanjut lagi, 10 pangkat 1 kali E pangkat min 10 faktorial 0,005. Terus lanjut yang
10 pangkat 0. Nah, di sini kita tahu pangkat 0 aja, kita langsung tahu hasilnya ya. Oh, salah ini. Ini bukan 0,03 itu, tapi 0,0076. Jumlahin, terus kalian dapat ini probabilitasnya. Ulangin buat B. B itu menghitung probabilitas 9 hingga 11. Berarti P adalah 9 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 11. Masukin P ketika dia adalah X sama dengan 9 sama 11. P X sama dengan 10. P sama X sama dengan 9. Nah, sama kayak tadi rumusnya. Ganti aja pangkatnya jadi 10 pangkat 9, pangkat 11. Jadi 11 faktorial. 10 pangkat 10 bagi 10 faktorial. 10 pangkat 9 bagi 9 faktorial. Nah, ini dihitung dapatnya 0,1137. Dapat ini 0,1251. Ini juga 0,1251. Jumlahin aja. Ini hasilnya. Ini karena di Excel aja agak lama jadinya. Sebenarnya kalau kamu kerjain di kertas ini soalnya gampang banget, cepet selesainya. Terakhir itu C. X lebih dari 5. Berarti kita masukin ketika P sama dengan X sama dengan 5, X sama dengan 4, Px sama dengan 3, Px dan Px sama dengan 1, Px sama dengan 0. Oh, nggak ada 0. Masukin aja rumusnya. Kurang lebih sama semua ya. Kalian tinggal ngikutin aja pangkat sama faktorialnya. Tinggal 3. Nanti jadi 3. Yang ini 0. Dia bilang lebih dari 5 penduduk. Karena ini jumlahnya banyak, ada 525.000, ada 200 penduduk nih yang sampel yang kita ambil. Gak mungkin kan kita bikinnya X lebih besar daripada 5, itu kita cariin 6, 7, sampai 200. Kita pakai yang kayak tadi, kebalikan. Kita hitungin yang menggunakan aja, dari 0 sampai 5, dan yang tidak menggunakan sampai 5. Kita dapetin hasilnya, terus nanti kita 1 dikurang hasil ini. Jumlah ini ya.
ini hasilnya 0,05. Ini kalian jumlahin. Dapat 0,06715. Nah, ini belum selesai. Kita jadiin buat P X lebih dari 5 itu 1 dikurang itu dikurang 0,06715. Hasilnya 0,93285. Nah, ini probabilitasnya. Nah, ini distribusi Poisson. Berikutnya kita masuk ke distribusi hipergeometrik. Nanti kalau kalian di ujian itu biasanya cuma ada satu di antara 4 ini pilihannya. Jadi kalian coba baca-baca, pelajarin. Yang biasa keluar itu binomial, Poisson, sama yang normal. Hiper ini jarang banget keluarnya. Nah, ciri-ciri distribusi hipergeometrik itu yaitu n-nya dikurang dari 50, variabelnya discrete, sampelnya itu tanpa pengembalian. Nah, ini rumusnya. Buat ini kalian lihat dia pakai kombinasi semua ya. Yang bawah ini itu jumlah sampel yang dipilih dan jumlah sampel yang gagal. Jangan salah nanti masukinnya ya. Yang bawah yang gagal, yang di atas yang dipilih nanti kebalik. Harusnya yang di atas yang gagal, yang bawah yang dipilih ya. Contoh soal nih, nomor 2. Dia bilang IRC Tires sedang melakukan uji coba ketahanan dan ban motornya saat melewati daerah yang tidak rata dan berbatu. Dari 30 ban motor yang diuji, 5 mengalami kebocoran saat melewati daerah yang tidak rata dan berbatu, dan sisanya masih dalam keadaan baik. Jika kita mengambil sampel tanpa pengembalian sebanyak 8 ban, tentukan probabilitas kurang dari 4 ban yang mengalami kebocoran, 5 dan 8 ban yang masih baik, dan probabilitas tidak ada ban motor yang bocor. Ini bisa kemungkinannya banyak ya. Langsung aja kita kerjain A. Pertama, tadi sampelnya ada 30 motor, 30 ban. Terus ada 5 bocor. 5 bocor dan 8, berarti ada 25 yang bagus. Dilakukan 8, N-nya sama dengan 8 yang diambil. N sama dengan 8 ini populasinya. N sama dengan 8 yang diambil tanpa pengembalian. Yang kalian hitung itu adalah probabilitas ketika X kurang dari 4 dan ini bocor. Kalian masukin kayak tadi, Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, sama dengan 3. Itu.
Nah, nanti kalian masukin rumusnya. Ini untuk kombinasi C dengan N-nya 5. Dia bilang bocor kan, berarti kita ambil N1 5 dengan X-nya 10. Salah, X-nya 0 maksudnya. X-nya 0, kemudian dikalikan dengan kombinasi N2 yang bagus, 25, dengan kegagalan. 8 dikurang 0, berarti 8. Dibagi dengan yang berhasil. C N 30, berarti yang berhasil 8. Kurang lebih sama, kamu masukin C pangkatnya bocor dengan X-nya 1 dikali C 25, karena dia gagal 1, C 52 kali C 25 C C 37 C 5 3 dikali C 25 5. Nanti kalian hitung di kalkulator, hasilnya 0,1848 0,4106 0,3026 sama kayak tadi, kalian tinggal samakan aja. Dapat probabilitasnya adalah 0,988. Lanjut ke B, probabilitas kalau antara 5 dan 8. 5x8. Biasa masukin P X sama dengan 4 sama dengan 6, P X sama dengan 7, kalian tinggal pindahin, masukin kayak gini. Dia bilang, tapi yang ini untuk masih baik ya, jangan lupa masih baik, berarti ini berubah. Karena masih baiknya ada 25, masukin 25, X-nya 6, ini kebalikannya 5. Karena itu 6, berarti ini 2. Ini tetap C38. Ini juga ganti jadi 7, ini jadi 1. Bisa hitung, nanti dapat hasilnya 0,3026 sama 0,4106. 0,7132. Di C, dia bilang tidak ada. Kalau kemungkinan tidak ada, berarti kita X sama dengan 0 bocor. P sama dengan X sama dengan 0. Masukin rumusnya, kemungkinan bocor berarti dia pakai ini. 25/8, 38. Yang kalian kerjain di awal tadi.
hasilnya 0,1848. Nah, ini untuk hipergeometrik itu doang. Kalau untuk distribusi normal itu kalian akan dikasih biasanya itu dalam bentuk kurva. Kalian akan bikinnya dalam jawabnya kurva. Ini 0, ini Z. Ini kurva normal ya. Ciri-ciri pertama kalau kalian ada distribusi normal itu pertama memiliki satu puncak. Kurva normalnya berbentuk lonceng atau bel. Kemudian rata-rata hitungnya berada di tengah-tengah sumbu horizontal. Kemudian bentuknya simetris. Luas rata kanan kirinya itu 50%, 50%. Jadi ini 50, ini 50. Dia juga asimptotis atau kurva sumbunya tidak pernah bersinggungan maupun diperpanjang. Jadi ini misalnya X-nya 0, Y-nya tidak mungkin 0. Paling mentok adalah 0,0000001 gitu. Jadi nggak mungkin bersinggungan garisnya. Distribusi normalnya itu rata-rata 0 dan deviasi standar itu 1. Kalian bakal dikasih biasanya rumus itu carinya Z itu ada Z sama dengan X min mu. Nah, untuk soal yang gampang aja nih. Biasanya kalian disuruh hitung luas kurva normal yang terletak di antara 0 sampai 1,68. Nanti kalian gambar nih 0, terus Z-nya letakin di mana? Saya 1,68, berarti area itu kan di kanan, karena ini 0. Kalau di sini negatif, di sini positif. Kalian bagi dua area, jadi A dengan C, terus dibagi A dengan B, terus dibagi lagi, karena di 1,68 ini jadi C. Nah, kalian ambil area B ini aja. Nanti kalian hitung luasnya itu dapat Z sama dengan 0,4535. Caranya gimana? Kalian masukin rumusnya X min mu sama deviasi standar. Buat X-nya sendiri itu adalah rata-rata variabel. Kan ini kan rata-rata variabelnya. Nilai rata-rata variabel pakai rumusnya sama dengan yang di atas. Kemudian untuk standar deviasinya itu adalah 1 biasanya. Nah, kayak gini tuh contoh-contoh gambarnya. Ini biasanya soalnya kalian suruh bikin gambar aja, ngitung luas dengan kayak gini. Dapat misalnya 0 nih, X-nya 0 dikurang 1,35 dikurang 2,17, nanti dijumlahin, ini jadi total 0,0735. Sedangkan yang ini juga sama, kalian nanti disuruh ukur, misalnya 0 ke 2,12 itu berapa jaraknya, ini juga berapa jaraknya, nanti dijumlahin, dapat langsung masukin probabilitasnya gitu. Nah, kita coba masuk ke soal pelangi ya. Soal-soal yang biasa diujianin. Di soal pelangi sebenarnya nggak jauh beda. Ini contoh binomial dan ini emang sudah ada jawabannya, tapi kita coba kerjain aja sama-sama ya. Balik ke tadi binomial. Untuk distribusi binomial, pertama kalian dikasih tahu N-nya itu pasti di bawah 50. Di sini dibilang populasinya itu 100 orang karyawan terdapat 55 orang yang mendapatkan bonus tergolong berprestasi. Sampelnya itu 10 karyawan, jadi N-nya 10. Kemudian sampelnya 10, terus kemudian kita masukin diketahui tadi. Kalian bisa lihat di sini di sebelumnya tadi bagi 2 antara P yang dapat mengikuti dan tidak dapat mengikuti. Kalau kita di sini kita pisahin jadi dari 100 orang itu ada 55 berprestasi. Berarti sisanya 45 yang tidak berprestasi kan. Masukin P itu 55.
55 dengan total tadi berapa? 100 ya. Yang ini X. Yang ini itu 55 dibagi 100, 45 dibagi 100. Kalian dapat ini Q. Sama. Oke, ini Q. 55 bagi 100 itu adalah 0,55. Yang ini 0,45. Kalian udah dapat P sama Q, langsung masuk aja ke A. Kayak tadi, P ketika tepat 3 karyawan tidak mendapatkan bonus tahunan. Berarti X sama dengan 3 yang tidak mendapat bonus. Kita bisa lihat contohnya, sama langsung masukin ketika dia kombinasi dikali P dikali Q. Kalian bisa ubah dengan rumusnya tadi. C dengan N tadi 10, X-nya 3, maka dikali dengan P-nya 0,55. Karena dia yang tidak berprestasi, jadi dia ganti di sini 0,45 yang dipangkatkan dengan X-nya, yaitu 3. Di sini 0,55 dipangkatkan dengan 7. Hasilnya itu adalah 0,1665. Kalian bisa lihat jawabannya mirip sama kan? Kemudian yang B antara 3 dan 6 karyawan, PX B 3 dan 6. Masukin C 10 dikali, karena dia bilang yang mendapatkan bonus, maka di sini 0,55 pangkat 0,45 dipangkat 6. C 10 hasilnya itu 0,1596. Ini 0,1596.
0,2340. Kalian tambahin aja 0,3936. Nah, kalau dia bilang antara ya, itu berarti 3 dan 6-nya nggak ikut. Jangan sampai kalian karena dapat dia bilang antara 3 dan 6, kalian 3 sampai 6 masukinnya. C. Dia apabila P minimal 8. 8. Dan masukin ketika P X sama dengan 8, P X sama dengan 9, P X kita bisa masukin ya 8 pangkat X 8 pangkat 2 C 10 dipangkat 9 0,45 dipangkat 1 C 10 0,45 pangkat 0. Jadi kalian bisa coba kombinasiin. Ini hasilnya 0,0763. Yang lainnya 10, 9, 0,0207. Kombinasi 10 itu adalah 1 dikali dengan 0,55 pangkat 10 dikali 0,45 pangkat 0. Itu hasilnya 0,0025. Kalian jumlahin hasilnya itu 0,0995. Dan berikutnya dia tanya rata-rata karyawan yang mendapatkan bonus serta hitung deviasi standarnya. Di sini tadi dia bilang berapa rata-rata karyawan yang mendapatkan bonus tahunan dan deviasi standar. Deviasi standar tadi itu adalah akar N kali P kali Q. N-nya itu 10 kali 0,55 dikali 0. Hasilnya sebentar. Kali 10 di akar. Hasilnya 1,5732 ya. Untuk rata-ratanya itu mu-nya berapa? N dikali P 10 dikali 0,55. Masalah ini jumlah sampel ya.
Ya, 10 dikali 0,55 dapatlah hasilnya 5,5. Nah, itu paling gitu aja soal-soal yang ada di pelanginya. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Gimana? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Kalian ada yang mau tanya lagi nggak di luar dari pembelajaran ini? Di luar dari materi 2 yang dibahas oleh Kak Dea sama aku. Kalau dari aku nggak ada sih kok. Nggak ada ya? Oke. Yaudah, kalau gitu kita akhirin aja. Terima kasih semuanya yang udah datang, yang udah absen. Makasih banyak banget yang udah hadir, udah dengerin ya. Nanti file-filenya akan dikirimkan ke grup ini. Terima kasih. Terima kasih.